Halo, di video ini saya akan jelasin untuk material, lighting, dan render di 3D Max menggunakan scanline render. Jadi ini rendering yang basic banget. Sebelum mulai saya pastiin dulu ya. Saya ke render setup atau enggak di sini ada rendering, render setup atau F10 ya. Saya pastiin dulu di sini renderernya pakai scanline ya. Sini scanline terus saya mau render satu frame aja jadi time output single. Ini area to render view aja. Terus di sini ada output size-nya jadi resolusi rendernya berapa ya? Resolusi akhirnya. Di sini ada presetnya atau bisa diisi sendiri. Saya pakai yang defaultnya 640x80. Terus di option ini saya biarin dulu default aja. Di bawahnya ini nggak saya ganti-ganti. Ini juga nggak saya ganti-ganti. Oke. Render setupnya udah saya tutup dulu. Nah terus kalau udah saya mau framing dulu. Nanti rendernya gimana gitu ya. Biar nanti nggak berubah-ubah posisi rendernya. Nah, untuk ngeframing itu saya mau bikin kamera. Nah, untuk bikin kamera itu bisa di sini create. Ada kamera. Secara physical target free bisa dibikin sendiri. Atau bisa juga kita bikin kamera dari view perspektif gitu ya. Nah, misalnya sekarang gini. Pertama saya perspektif, saya show save frame dulu ya. Shift F. Nah ini jadi buat ngelihat area yang nanti bakal kelihatan di render tuh yang mana. Jadi yang dalam bingkai kelihatan, yang hitam nih nggak bakal kelihatan. Oke. Terus saya framing dulu, mungkin kayak gini ya. Mungkin kira-kira gini. Oke. Nah kalau udah dapet framing yang oke, mau bikin kamera dari yang view yang ini, saya tinggal pencet Ctrl C. Nanti dia jadi physical kamera, terus di viewport yang lain nanti keluar kamera baru gitu ya. Gitu. Nah ini nanti kameranya mau diganti-ganti lagi, angle-nya silakan. Oke. Nah kalau udah, kamera udah, ini bisa test render. Jadi saya pilih dulu viewport yang mau saya render, saya pencet ini, render production atau enggak di sini ada render shift Q atau enggak bisa F9 juga bisa gitu ya. Tapi pastiin viewport yang di render yang aktif ya gitu. Oke, jadi ini renderingnya kayak gini, previewnya. Yang pertama kelihatan itu tekonya ini ada bolong ya di sini. Nah ini kenapa bolong? Karena tekonya ini kan sebenarnya cuma satu, nggak ada ketebalan nih, cuma satu lembar doang kayak plain gitu. Jadi kalau defaultnya itu 3D biasanya cuma render salah satu permukaannya doang, permukaan luarnya. Permukaan dalamnya nggak dirender, makanya jadi bolong. Nah supaya nggak bolong jadi di render permukaan depan dan belakang, di sini ada di render setup ya. Sini kalau ke option, sini ada force two sided. Nah ini harus kalau mau render belakangnya juga dicentang force two sided, di render lagi, nanti ini udah nggak bolong ya, jadi permukaan dalamnya di render juga kayak gitu, jangan lupa yang itu. Oke, nah kalau udah dapat kira-kira gini, kita bisa masuk ke material ya. Jadi buka dulu material editor. Di sini ada material editor di sini atau enggak di rendering ada material editor, ada dua, ada compact, ada slate. Saya pilih yang compact aja. Kalau misalnya tampilannya kayak gini, ini yang slate ya. Bisa dirubah di mode jadi compact kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk materialnya karena pakai scanline sini kita pakai standar aja ya. Jadi biasa defaultnya standar gitu. Nah, di standar ini kalau saya double klik di bolanya ini ada previewnya. Ini yang blend ini saya biarin dulu ya, biarin aja ini nggak rubah. Terus ini ada wire nih maksudnya jadi dia cuma render wireframe-nya aja.
ya. Terus kalau two-sided ini efeknya sama kayak yang tadi force two-sided di render option nih. Jadi permukaan dalamnya yang di nanti kena material ini permukaan dalamnya di render juga. Kalau faceted ini jadi patah-patah kayak smoothing groupnya nggak ada gitu ya. Kalau face map ini nanti misal ada teksturnya di apply-nya ke tiap poligon, bukan ke objeknya. Oke. Nah, sekarang di bawahnya sini ada beberapa atribut yang penting. Yang pertama diffuse ya. Diffuse itu ya untuk warna objek kayak gitu. Terus di sini ada specular color, ada specular level. Ya. Kalau specular level itu ngasih tahu ini materialnya ini memantulkan cahaya atau enggak. Ya. Tergantung levelnya nanti seberapa kuat pantulannya atau enggak ada sama sekali. Gitu ya. Jadi objeknya mengkilap apa enggak gitu. Nah, terus di bawahnya ada glossiness. Glossiness ini pantulan cahayanya seberapa besar gitu ya. Ukurannya ini jadi kecil, ini jadi melebar gitu ya. Ini nyebar. Terus kalau sini soften ini buat ngalusin spekulernya ini. Kalau satu jadi agak kecil kayak gitu. Nah, jadi bisa dikombinasiin buat dapetin efek mungkin plastik atau apa gitu ya. Permukaan yang mantulkan cahaya. Nah, terus ini ada specular color. Ini warna pantulan cahayanya gitu. Misalnya hijau, misalnya merah, ya, atau mungkin kuning dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, terus di sini ada self illumination. Self illumination ini ngasih tahu material ini kalau dikasih light itu terpengaruh sama light atau enggak. Kalau 0 itu dia terpengaruh light. Kalau lampunya terang atau gelap ya material nanti terang atau gelap. Tapi kalau self illumination 100 material ini nggak terpengaruh lampu. Jadi kalau lampunya mati materialnya tetap kelihatan gitu ya. Nah, ini dipakai sesuai kebutuhan. Nah, terus di sini ada opacity. Opacity ya transparansi dari materialnya. Apa dia kayak tembus pandang atau enggak gitu ya. Oke. Nah, ini yang dari dari atribut yang atas ini bisa dikombinasiin buat dapetin material yang kita mau gitu. Nah, terus kalau dilihat di tiap diffuse, specular color, specular level, self illumination opacity kan ini ada kotak ya. Nah, kalau ada kotak ini berarti bisa dimasukin gambar. Misalnya kalau saya mau bikin material kayu gitu ya. Berarti saya diffuse-nya saya masukin gambar kayu ya atau foto kayu. Nah, misalnya saya klik yang kotak kecil terus dipilih ya, saya mau masukin apa? Karena saya mau masukin gambar, saya masukin bitmap. Bitmap terus saya misalnya punya gambar ini yang crate ya. Kayak gitu. Nanti di sini kelihatan ya. Langsung ke ada previewnya. Terus yang tadi, kalau tadi kan tampilannya standar ya. Sekarang begitu saya masukin bitmap yang create tadi, dia pindah ke bitmap namanya. Ya, karena nih saya dari diffuse slot, saya masukin bitmap, dia masuk ke bitmapnya. Nah, di sini kalau mau ganti gambarnya bisa diganti gambar di sini di bitmap. Ya. Atau mau di view image-nya, teksturnya kayak gini. Ya, bisa juga. Nah, kalau dari bitmap mau balik lagi ke yang standar tadi, pilih nih go to parent. Jadi ini naik satu, naik ke atas ke yang standar material lagi gitu ya. Kalau mau balik ke bitmap, klik aja yang sini. Nanti masuk ke bitmap gitu. Oke. Nah, ini diffuse-nya kayu, create. Nah, terus kalau specular color ya masukin warna ya nanti warna pantulan cahayanya ya sesuai teksturnya gitu ya. Nah, terus ini ada specular level ya. Kalau specular level kan ngasih tahu dia materialnya ini mantulin cahaya atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak teksturnya crate begini kan dia ada bagian-bagian yang hitam gini ya. Sela-selanya ini kan seharusnya nggak mantulin cahaya ya. Nah, tapi kalau saya cuma atur ininya doang kan dia secara keseluruhan gitu. Nah, kalau specular level saya bisa masukin juga bitmap warna hitam putih.
ya, grayscale. Misalnya yang ini saya bikin ini dari gambar ini saya mainin levelnya di Photoshop. Saya bikin terang gelap. Gitu, jadi gambarnya kayak gini. Nah, begitu dimasukin, ini kan jadi kelihatan nih yang mantulin cahaya cuman bagian yang di kayunya doang, tapi bagian yang hitamnya yang sela-selanya nggak ada pantulan cahaya. Kenapa? Karena dia bacanya kalau hitam itu berarti specular level 0, ya berarti nggak ada pantulan cahaya. Kalau putih specular levelnya full atau anggaplah 100%. Makanya jadi memantulkan cahaya. Nah, karena dia ngelihat dari map ini, jadi sini kan hitam nih, sela-selanya hitam. Berarti nggak ada pantulan cahaya gitu. Nah, kalau misalnya mau dilihat yang sebelum dikasih specular map itu setelah dikasih kayak gitu ya. Jadi sebelum, ini sudah. Jadi lebih selektif dia ngasih pantulan cahayanya di mana kayak gitu. Nah, glossiness juga kalau mau bisa diatur-atur lagi. Anggaplah angkanya dari 0 ke 100% lah gitu. Nah, terus di opacity juga bisa ya dimasukin map. Nah, misalnya gini, ini yang materialnya saya apply ke bola dulu. Terus yang di sini saya punya plane, misalnya saya mau bikin kayak gini. Saya bikin material baru, opacity-nya ini kan opacity dari 0 ke 100 ya. 0 nggak kelihatan, 100 kelihatan. Kalau saya masukin bitmap, misalnya saya masukin bitmap kayak gini. Daun ya, kayak gini. Ini kan hitam putih. Hitam anggap aja 0, putih anggap aja 100. Berarti kalau kayak gini, kalau saya masukin map kayak gini, kalau saya preview, gambarnya kepotong ya jadinya ya. Kalau saya apply ke si plane ini, terus kalau saya mau preview ya, ini saya gini dulu, saya view image dulu kayak gini. Terus saya naik ke atas ke standar ini. Kalau saya mau preview materialnya di viewport, saya pencet ini, show shaded material in viewport. Terus di sini show shaded material in viewport. Kalau misalnya ini hilang, mungkin harus diganti dari standar ke high quality gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat yang plane ini ya, ini saya ke perspektifnya biar bisa kelihatan lebih dekat. Ini kan objeknya plane ya. Cuman karena dikasih opacity map yang kayak tadi itu, yang bentuknya kayak daun ini, yang kayak gini, dia jadi bagian yang dia lihat warna hitam dianggap nggak ada, bagian putih ada gitu. Jadi kalau mau bikin objek yang agak kompleks kayak daun, daripada di model satu-satu gini, mungkin bisa pakai opacity map kayak gitu. Nah, biar lebih bagus lagi, di diffuse-nya saya masukin tekstur daun kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan jadi kelihatan kayak daun gitu. Nah, ini cuma satu poligon tapi bisa dapat bentuk kompleks kayak gitu. Ya. Nah, ini fungsinya kalau masukin map ke dalam atribut-atribut ini. Gitu ya. Nah, yang lainnya kalau dilihat ada kotak seperti ini bisa dimasukin gambar gitu ya. Atau note yang lainnya gitu. Nah, terus ada satu lagi kalau saya balik ke yang create. Ini kalau saya scroll ke bawah, ini kan ada yang menunya yang map ya. Ada tabnya yang map. Nah, di sini nanti ada ambient color dan lain-lain. Dan di sini ada informasi channel diffuse-nya ada map ini, channel specular level ada map ini dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya BAM. Ya. Nah, kalau BAM ini buat bikin efek permukaannya nggak rata gitu ya. Nah, BAM ini nanti terima warna hitam putih. Kalau warnanya hitam, permukaannya dianggap keluar, nonjol keluar. Kalau warnanya hitam, permukaan dianggap masuk ke dalam gitu ya. Kalau abu-abu default gitu ya, rata gitu ya. Nah, saya masukin lagi no map di sini, saya masukin bitmap. Saya ada satu lagi. Ini hasil edit ini juga saya atur-atur. Bam. Begitu saya masukin nanti di sini kelihatan previewnya permukaannya jadi nggak rata ya, kayak gitu ya.
kelihatan nggak rata. Terus kalau mau dibikin lebih kuat efeknya, di sini kan ada amount-nya ya, bumpnya nih. Pasti ini udah kecentang, berarti aktif bumpnya. Saya jadiin 100. Nah, kayak gini kelihatan nih, jadi permukaan yang nggak rata. Dia lihatnya dari informasi ini, yang warna ini. Jadi kalau dia gelap, di bawah abu-abu 50%, dia masuk ke dalam. Kalau di atas abu-abu 50%, ke warna putih, jadi nonjol keluar gitu. Makanya permukaan jadi nggak rata. Gitu. Jadi untuk ilusi permukaannya nggak mulus aja gitu. Daripada di model salah satu gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini saya bikin satu lagi yang warna polos aja, misalnya kayak gini buat tipotnya. Kayak gitu ya. Jadi material dengan ganti-ganti atribut yang tadi itu, yang di atas sini, terus masukin map sama tambahin bump, ini udah bisa bikin macam-macam material. Berikutnya saya akan masuk ke lighting ya. Nah, jadi tadi materialnya udah. Lighting itu ada di sini, create light, tipenya yang standar aja, biar simple aja. Di sini ada beberapa macam, tapi sebenarnya yang utama itu ada target spot, omni, dan skylight. Jadi kalau saya lihat dari left, kalau saya target spot itu bentuk lampunya kayak cone, kalau target direct bentuk lampunya kayak silinder, sebenarnya variasi doang. Kalau omni itu dia bentuk lampunya kayak gini ya, kayak titik doang. Jadi ini kayak lampu bohlam, jadi ada satu titik lampu, cahayanya nyebar ke semua arah gitu. Kalau yang ini kan cahayanya cuman keluar dari cone ini gitu ya, atau dari silinder ini gitu. Oke, ini saya delete dulu. Kalau yang skylight ini cahayanya dia kayak cahaya dari outdoor gitu ya. Jadi dari sumber cahaya yang besar banget dari segala arah, nerangin satu ruangan gitu ya. Nah, ini kalau untuk skylight posisi lampunya nggak pengaruh ya. Yang pengaruh itu intensitinya gitu. Nah, ini saya delete dulu. Jadi target spot, target direct, omni, dan skylight. Yang dipakai yang mana sesuai kebutuhan aja gitu ya. Nah, sekarang misalnya saya mau bikin target spot, saya mau sorot lampu misalnya dari kanan seperti ini. Ya. Terus saya mau dari sini saya naikin ya. Terus ini target spot, ini ada lampunya sendiri, ada targetnya karena namanya target spot gitu ya. Ini targetnya bisa ditentuin nembak kemana gitu ya. Oke, kalau udah saya bisa tes render seperti itu ya. Nah, ini kalau tes render pertama yang kelihatan ini nggak ada bayangan nih. Nah, jadi itu saya pilih dulu target spotnya, ke modify, pastiin pilihnya yang ininya ya, jangan pilih garis. Kalau pilih garis ini nggak ada optionnya. Pilih ini target spot, terus di sini ada atribut. Yang pertama lampunya nyala atau enggak, ya, on atau off. Terus ini tipenya mau spot, mau direksional yang tadi yang silinder, atau mau omni gitu ya, bisa dirubah di sini. Targeted tuh mau ada target ininya atau enggak gitu ya. Nah, yang pertama ya kalau mau shadow, nyalain shadownya dulu gitu ya. Terus di render. Oke, begitu nyala shadow, langsung kelihatan shadownya. Cuman di sini ada masalah karena ini objeknya plain, ini dia nggak bisa baca opacity map gitu ya. Makanya jadi kayak gini. Oke, tapi ini kita ignore dulu ya. Nah, di sini ada tipe shadownya, ada shadow map, ray trace shadow, area shadow, advanced ray trace. Mungkin yang saya kasih lihat dua ini dulu aja, shadow map, ray trace shadow.
Yang paling enteng itu shadow map ya. Jadi saya pakai shadow map dulu, ini biarin gini dulu, nggak apa-apa. Terus di sini ada shadow map parameter. Jadi karena saya pakai shadow map, keluarnya shadow map parameter gitu ya. Nah, di sini ada yang penting, ada size. Jadi kalau dilihat ini kan bayangannya kayak ada pecah-pecah ya, kayak pixelated. Nah, kalau mau lebih tinggi, lebih tajam, naikin size-nya. Misalnya saya jadiin 1000. Ya lebih tajam gitu ya. Kalau saya naikin lagi 2000, ya lebih tajam lagi. Tapi hati-hati kalau terlalu tinggi, ini jadi berat ya, makin berat rendernya gitu. Jadi ini pakai sesuai kebutuhan aja. Nah, terus selain size di sini ada sample range. Jadi kalau ini saya duplicate, sample range itu untuk ngalusin pinggiran shadownya. Jadi ada sedikit blur sedikit gitu ya. Saya jadiin 8. Saya render lagi. Nah, kalau dilihat ya ini kan tajam, ya ini lebih blur gitu ya. Nah, jadi nanti ini bisa diatur mau efek shadownya kayak gimana. Ya. Nah, ini sama juga kalau terlalu tinggi juga jadi berat gitu ya. Oke, itu shadow map parameter. Terus sini ada intensity color attenuation, ini untuk lampunya. Ya, jadi kalau di sini ada multiplier, lampunya seberapa terang gitu ya. Makin gede makin terang, makin kecil ya makin redup. Nah, itu di sini ada color, jadi warna lampunya apa? Mau kuning, mau warna merah, dari mana? Kalau mau cuman kasih kayak nuansa warna kuning, kasih dikit aja warna kuning ini. Misal mau warm atau mau cool gitu, kasih warna dikit aja. Ya, ini saya kasih putih dulu. Nah, terus di sini ada decay. Decay itu maksudnya gini. Jadi kalau di 3D lampu saya taruh di sini sama lampu saya taruh di sini, ya terangnya sama, ya intensitas lampunya sama. Padahal kalau di dunia nyata itu kan saya taruh di sini lampu sama saya taruh di sini ya pasti kalau saya lebih jauh dari sumber cahayanya jadi lebih gelap gitu ya. Nah kalau 3D nggak gitu defaultnya. Nah kalau mau ada efek seperti itu jadi ada penurunan intensitas cahaya berdasarkan jaraknya gitu ya. Ini type-nya bisa dari none, decay-nya dijadiin inverse atau inverse square ya. Ini cuman seberapa kuat efeknya. Kalau saya kasih inverse, nanti di sini jadi lebih gelap. Ya, karena saya makin jauh jadi makin gelap gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau memang agak jauh mau diterangin berarti naikin multipliernya gitu aja. Kalau nyala decay ya. Kayak gitu. Kalau enggak ya biasa aja gitu. Jadi saya undo dulu kayak gitu. Nah, terus kalau diperhatiin kalau posisi lampu ya, misalnya decay-nya atau nyala atau enggak. Kalau deket, bayangannya begini. Sorry. Bayangannya segini, tapi kalau saya jauhin lampunya, bayangannya jadi lebih blur. Ya, lebih blur. Jadi jarak lampu itu, posisi lampu ini mempengaruhi bentuk bayangannya. Kalau makin dekat makin tajam, makin jauh makin blur. Kalau blur gini berarti harus di-adjust lagi yang tadi, resolusi bayangannya. Oke, saya undo. Terus di sini ada near attenuation, far attenuation, ya. Dan ini ada start end. Attenuation ini buat ngebatasin lampunya itu mulai ada cahayanya dari mana sampai kemana gitu ya. Jadi misalnya saya nyalain dua-duanya near use sama show, nih far attenuation use sama show. Oke. Begitu saya nyalain, nanti di sini kayak keluar ada lensa-lensa nih. Tuh ya. Ada lensa-lensa. Ada kalau dilihat yang ini near-nya saya gedein ya. Nanti keluar lensa kayak gitu. Ini near attenuation yang start, ini near yang end, ini far yang start, far yang end. Maksudnya gimana? Maksudnya start end itu
lampunya mulai keluar dari sini ya. Terus dari sini, berarti dari lampu ini ke sini ini hitam, nggak ada cahaya. Terus mulai ada cahaya dari sini, makin terang. Yang paling terang ada di sini, di yang N-nya ini ya. Jadi near di sini N. Terus dari yang near yang N sampai ini kan yang far yang start ya. Dari sini ke sini lampunya paling terang. Multiplier anggap aja 1. Gitu ya. Multiplier 1 sini. Jadi lampu paling terang di sini. Nah, terus dari yang N yang start sampai N yang sampai var yang N ini ya. Jadi dari var yang start sampai var yang N, ini dari multiplier 1 turun nilainya sampai ke 0. Di luar yang N ini nih, dari sini ke sini ini udah 0. Jadi benar-benar hitam. Makanya kalau lihat di previewnya di sini hitam gelap gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ada cahaya ya berarti N-nya harus ditambahin. Nah, begitu lihat kalau N-nya saya tambahin jadi ada cahaya gitu ya. Kalau var startnya saya tambahin dikit juga lebih terang kayak gitu. Nah, ini juga bisa diatur buat tentuin cahayanya mulai terang dari mana sampai mana gitu. Mungkin ada mau bikin efek kayak sorotan lampu senter atau apa bisa kayak gini. Oke, tapi ini saya matiin dulu. Jadi ini untuk nentuin lampunya terangnya mulai dari mana sampai mana gitu. Terus ini ada spotlight parameter. Kalau spotlight parameter itu pertama ada ininya dulu yang paling gampang. Ini kan bulat ya bentuknya, circle, ada rectangle jadi kotak gitu ya. Terus kedua ada hotspot sama fall off. Ya kalau dilihat di ujung spotlightnya itu ada 2 lingkaran. Jadi di sini yang dalam itu hotspot. Hotspot itu berarti area yang paling terangnya. Jadi semua yang dalam lingkaran ini yang paling terang. Saya multiplier 1. Terus dari hotspot ke fall off ini turun intensitas dari 1 turun di luar fall off-nya ini 0. Jadi benar-benar gelap. Jadi bisa diatur kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya atur begini, saya render ada gininya kayak di panggung gitu ya. Tapi kalau saya misalnya mau pinggirannya lebih nggak langsung tiba-tiba hitam, fall off-nya saya lebarin sedikit. Hotspot saya kecilin misalnya. Nah kayak gitu. Jadi nggak langsung hitam gitu ya. Kalau hotspot sama fall off-nya sama nilainya kayak gini, langsung kepotong. Ya, jadi benar-benar kayak di panggung gitu ya. Oke, ini kayak gini. Terus di sini advance effect nggak usah, shadow parameter. Kalau shadow parameter ini nentuin bayangannya warna apa. Saya mau bayangan warna hijau, bisa. Ya. Terus ada density-nya. Jadi kalau density itu seberapa transparan ya bayangannya. Saya mau bikin terlalu gelap, saya turunin jadi segini. Jadi nggak terlalu hitam. Kayak gitu. Oke, defaultnya 1. Yang lain ini nggak usah, ini juga nggak perlu. Yang ini atmosphere effect di skip aja dulu. Oke, jadi untuk yang lampu kayak gitu ya. Nah, terus sekarang saya balik lagi ke yang masalah yang ini. Kalau misalnya pakai transparansi ini kan opacity map dia nggak kebaca ya. Nggak kelihatan kayak daun bayangannya. Nah, solusinya gimana? Yang paling gampangnya sih ini tipe shadow-nya ganti ke ray trace. Ya, kayak gini. Kalau ray trace dia bisa baca opacity map. Nah, kalau misalnya yang satu lampu udah mau ditambahin lagi misalnya yang sebelah kiri terlalu gelap gitu ya. Bisa bikin lampu baru, target spot lagi atau enggak bisa di copy lampunya. Ya. Saya kalau mau pakai cara yang 3 point lighting gitu ya. Tambahin lighting jadi ada fill light, ada key light gitu ya. Saya kayak gini, terus misalnya yang ini diturunin multipliernya biar nggak terlalu terang. Misalnya kayak gitu ya, ntar diatur lagi posisinya dan lain-lain gitu ya. Terus backgroundnya nanti kasih material apa gitu ya.
Nah, misalnya nanti ini udah selesai semua lightingnya. Kalau mau di save, ini kan hasil rendernya ya. Kalau mau di save tinggal save image aja. Nanti kasih nama, formatnya apa, udah save. Ini udah jadi hasil rendernya. Atau kalau mau diganti resolusinya di sini ya tinggal balik render setup, mau dinaikin misalnya 800 600 atau diganti ke misalnya HDTV kayak gitu. Ini bisa tinggal di render aja sama di adjust lagi framingnya kayak gimana. Kayak gitu. Nanti kalau udah tinggal di save image. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini kira-kira untuk material lighting dan render di Max ya. Silakan dicoba. Terima kasih.